Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Salam Pancasila. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang ideologi liberalisme negara Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di dataran tinggi Armenia di Asia Barat. Ini adalah bagian dari Kaukasus dan berbatasan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur, serta Iran dan eksklave Nasibandiy di selatan. Yerevan adalah ibu kota terbesar dan pusat keuangan Armenia. Armenia adalah negara kesatuan multipartai demokratis dengan warisan budaya kuno, negara bagian Urartu di Armenia yang pertama. Didirikan pada tahun 860 sebelum Masehi dan pada abad ke-6 sebelum Masehi digantikan oleh satrapi Armenia. Kerajaan Armenia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Tigranes Agung pada abad ke-1 sebelum Masehi, dan pada tahun 300 sebelum Masehi menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resminya. Negara Armenia merupakan negara yang menganut ideologi liberalisme. Armenia meraih kemerdekaan dari Republik Federatif Demokratik Transkaukasus pada 24 Mei 1918 sebagai negara Republik Demokratik Armenia setelah runtuh pada 2 Desember 1920. Negara tersebut digabungkan ke dalam Uni Soviet dan menjadi bagian dari wilayah Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia. Republik tersebut dibubarkan pada 1936 dan Armenia menjadi Republik Konstituen Uni Soviet dengan nama Republik Sosialis Soviet Armenia. Setelah pembubaran Uni Soviet, nama resmi negara tersebut adalah Republik Armenia. Bahasa Armenia yaitu Hayastani Handravetutun, terhitung sejak 21 September 1991. Ibu kota dan kota terbesar negara tersebut adalah Yerevan bersama dengan daerah administrasi Yerevan Armenia dibagi menjadi 10 wilayah administratif yang dikenal dengan nama Mars atau Jamak Marzer, yaitu Ararat, Aragatstol, Armavir, Karkunik, Katai, Lori, Sirak, Siunik, Takus, dan Fayerzer. Bendera Armenia terdiri dari 3 warna mendatar dengan perbandingan yang sama, yaitu merah paling atas, biru, dan jingga. Negara Armenia menggunakan ideologi politik dijalankan dengan sistem republik presidensial, demokratis, multipartai, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dijalankan bersama-sama oleh pemerintah dan parlemen. Tidak ada ideologi yang diproklamirkan sebagai suatu kewajiban. Asal-usul norma ini menjadi dapat dimengerti, sebab diketahui bahwa di Uni Soviet, ideologi komunis didirikan sebagai satu-satunya ideologi untuk beberapa tahun dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kebebasan berpendapat. Perbedaan ideologi Pancasila ditinjau dari segi hukum, bertujuan untuk melindungi individu, berbeda dengan sudut pandang ideologi liberalisme, yang mana lebih mementingkan kepentingan individu. Pancasila mengakui hukum dapat digunakan untuk kalangan bawah, lain halnya dengan ideologi liberal, bahwa hukum diakui untuk semua golongan. Selain itu, ideologi Pancasila mengatakan hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat. Sedangkan hukum yang dibuat pada ideologi liberal dibuat untuk melindungi individu.
Ideologi liberalisme memiliki serangkaian kelebihan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di sebuah negara, termasuk Armenia. Berikut adalah beberapa poin yang merangkum kelebihan dan kekurangan ideologi ini. Kelebihan ideologi liberalisme, kebebasan individu. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Persamaan hak, liberalisme menekankan pada persamaan hak dan kesempatan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Perlindungan hukum. Negara-negara dengan ideologi liberal biasanya memiliki sistem hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekurangan ideologi liberalisme, kesenjangan sosial, kebebasan ekonomi yang tidak terkendali, dan dapat menyebabkan kesenjangan sosial di mana individu atau kelompok dengan sumber daya lebih banyak dapat mendominasi yang lain-lain. Monopoli. Tanpa regulasi yang memadai, liberalisme dapat memungkinkan terjadinya monopoli oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Eksploitasi pekerja. Dalam beberapa kasus, kebebasan pasar dapat menyebabkan eksploitasi pekerja, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan perlindungan atau kompensasi yang layak. Penerapan ideologi liberalisme di Armenia, seperti di banyak negara lain, mungkin mengalami tantangan dan keberhasilan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Penting untuk menimbang kelebihan dan kekurangan ini dalam konteks lokal untuk memahami dampaknya secara menyeluruh. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.